kembali di pro dan kontra Perpu tentang pembubaran Ormas sudah tepatkah? Saya ingin minta pendapat Pak Mas Duki Badloi sebagai Wasekjen PBNU. Saya dengar PBNU merupakan satu dari 10 atau 14 Ormas yang diajak berunding oleh pemerintah untuk mengeluarkan Perpu tentang pembubaran Ormas. Begitu. Jadi ini hasil dari unek-unek Anda, Pak Mas Duki. Oke, terima kasih. Jadi dari awal PBNU memang selalu menyeru agar negara ini tegas terhadap ormas-ormas yang punya pandangan yang pandangan itu secara ideologis bertentangan dengan ideologi negara, gitu kan. Siapapun ormas itu, kalau memang dia itu mempunyai pandangan yang berbeda dengan ideologi negara, itu akan membahayakan negara, gitu kan. Karena dia akan membahayakan negara, maka pemerintah harus bertindak tegas. Dalam konteks ini, PBNU sudah menilai bahwa sebenarnya selama ini pemerintah sudah cukup abai terhadap berbagai gerakan ideologi yang cukup mengancam terhadap ideologi negara. Oleh karena itu, maka Perpu ini sebagai sebuah langkah hukum, PBNU menyambut baik. Bagaimana agar ada satu instrumen hukum, gitu ya. Yang instrumen hukum itu yang terpenting pada dasarnya dia tidak mengganggu terhadap proses demokrasi. Tapi ada yang menilai ini berlebihan karena sebetulnya mengenai pembubaran Ormas sudah diatur. Kalau soal penilaian berlebihan atau berkurangan itu relatif, Mbak. Satu pihak mungkin ada orang yang menilai berlebihan, tapi di sisi yang lain juga akan bernilai. Tapi kalau PBNU tidak menilai berlebihan. Tidak. Karena apa? Karena Anda menilai sudah ada kondisi yang mengancam? Ya, jelas bahwa mengancamnya bagaimana? Ideologi negara sekarang sedang terancam. Eksistensi negara, Kesatuan Republik Indonesia sekarang sedang terancam. Satu contoh misalnya HTI, ya. HTI selama ini selalu mengkampanyekan sistem khilafah misalnya. Sistem khilafah itu jelas-jelas itu bertentangan dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang itu sudah merupakan perjanjian luhur. Jadi itu adalah negara perjanjian yang sudah disepakati bersama antara orang-orang Islam yang mayoritas dengan teman-teman kita yang minoritas untuk mendirikan republik ini. Dan ini sudah final. Oleh karena itu siapapun dalam pandangan kami, karena ini adalah negara muahadah, jadi saling janji kita untuk bersetia terhadap apa ideologi negara kita, apa bentuk negara kita, gitu seperti ini. Ini adalah sebuah proses yang sebenarnya sudah final. Maka siapapun yang akan mengganggu dan akan merongrong terhadap proses ini, maka itu adalah sebuah proses yang akan membahayakan negara. Itu pertama. Lalu yang kedua yang terpenting juga, kami juga akan punya prinsip yang namanya pikiran itu tidak bisa dihakimi di dalam proses berdemokrasi. Kenapa pikiran tidak boleh dihakimi? Karena hukum itu hanya akan melakukan satu proses eksekusi terhadap sebuah tindakan. Kalau dalam konteks dia pikiran-pikiran dalam bentuk buku mungkin tidak masalah. Tapi kalau dia sudah merupakan gerakan tindakan, itu maka saya kira negara juga sudah harus melakukan langkah-langkah. Dalam konteks inilah sebenarnya negara sudah cukup abai terhadap hal ini. Tapi kan persoalannya mengenai pembubaran Ormas itu sudah cukup diatur oleh Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang Ormas itu sendiri. Begitu banyak kemudian pihak yang menyayangkan mengapa harus ada Perpu. Dinilai pemerintah, ada juga yang melihat pemerintah khawatir nanti kalau dibawa ke persidangan begitu nanti akan berlama-lama begitu dan lain sebagainya. Saya ingin minta pendapat dari Komisi 3 fraksi PKS. Yang tentunya setuju atas anggapan bahwa pemerintah terlalu berlebihan. Sebenarnya saya ingin Anda tanggalkan dulu sejenak fraksi PKS Anda. Saya ingin minta Anda sebagai Komisi 3, Komisi Hukum. Jadi orang yang mengerti hukum menilai ini secara kalau ditanggalkan fraksi itu adalah tempat kami bermukim gitu. Jadi tidak mungkin ya jadi secara objektif. Secara objektif saya minta pendapat Anda tidak mungkin ya. Fraksi-fraksi itu juga objektif. Jangan dipertentangkan antara komisi dengan fraksi gitu loh. Menurut saya kurang tepat itu. Jadi nggak perlu saya kemudian diminta untuk menanggalkan fraksi PKS saya gitu. Baiklah. Jadi kita bicara, kalau fraksi PKS itu bicara tentang keumatan keindonesiaan. Sebagai fraksi PKS dan sebagai anggota Komisi Hukum. Jadi kita bicara keumatan dan keindonesiaan. Ini HTI dan teman-teman lainnya adalah bahagian dari keumatan, NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu bahagian dari umat.
Nah, keindonesiaan kita bicara bagaimana kemudian kita mengelola Indonesia ini menjadi lebih baik kan begitu. Nah, terkait dengan Perpu ini kan instrumen hukum juga yang legal dan konstitusional. Ya, tapi memang kita berharap jangan sampai kemudian rezim yang berkuasa saat ini obral Perpu gitu loh, sikit-sikit Perpu gitu lah. Karena memang menurut saya pertanyaannya apakah pemerintah hari ini sudah benar-benar konsisten dan konsekuen melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu gitu loh. Nah, seharusnya kan pemerintah mengevaluasi ya. Jadi jangan sampai kemudian buruk muka cermin dibelah gitu kira ya. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak sanggup melaksanakan undang-undang ini lalu kita ambil jalan lain gitu loh. Nah, kalau kemudian ada ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara, ya, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan ideologi negara, ya harus dipanggil oleh negara. Negara punya kuasa, ya, gitu kira-kira. Jangan macam-macam ya, sini. Nah, pemerintah kan punya fasilitas. Ada upaya dialogis seperti itu. Pemerintah itu punya segudang intelektual, cendekiawan, orang pakar-pakar, mau pakar Timur Tengah, mau pakar dunia Barat, semua ada sama pemerintah. Tinggal dia minta untuk kemudian mendiskusikan ini gitu loh. Sehingga kemudian proses itu melalui di sebuah dialogis ya. Sehingga kemudian pemerintah itu tidak dinilai otoriter. Makanya saya katakan kalau saya lihat saya membaca Perpunya itu kan ada berapa pasal itu lebih kurang 30 pasal ya. Itu dihapus dan terkait dengan pengadilan. Sehingga saya menilai ini tirani konstitusional, ya, tirani konstitusional. Apa yang Anda baca begitu? Mengapa kemudian jadi berusaha kan mengampaikan. menghapuskan pengadilan? Ini juga menunjukkan secara tersirat bahwa pemerintah negara ini nggak percaya dengan pengadilan, ya, tidak percaya dengan pengadilan. Walaupun pemerintah bilang enggak dan sebagainya, tapi ketika menghilangkan pasal-pasal yang terkait dengan pengadilan, ya, itu menunjukkan bahwa seolah-olah ya pemerintah atau negara ini nggak percaya dengan pengadilan, tidak percaya dengan mekanisme pengadilan. Saya pribadi, kami di Komisi Hukum tidak mempersoalkan HTI dan lain sebagainya. Kami bukan persoalan dia. Pemerintah mau membubarkan HTI, ya silakan kalau pemerintah memiliki bukti dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Kita nggak persoalkan, kita tidak membela HTI, yang kita bela adalah hukumnya. Yang kita bela itu adalah hukum. Bagaimana pemerintah konsisten dan konsekuen dengan kalau alasan hukum. Pemerintah benarkah ya Pak ya, alasan pemerintah karena ada kegentingan begitu, ada sesuatu yang dianggap kegentingan yang memaksa itu kan seperti apa sebenarnya ya. Memang ada rumusan Mahkamah Konstitusi kan 3 ya, karena ada kekosongan hukum atau ada hukum tapi tidak memadai. Kalau dilakukan secara prosedur agak lama dan sebagainya, kan begitu. Jadi memang ya saya pikir kalau menurut saya ya, pandangan saya rasanya tidak ada kegentingan yang memaksa ya. Tidak ada. Apakah kemudian ormas-ormas sudah mengancam, begitu mengancamnya mereka sehingga kemudian dikhawatirkan akan membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Apakah mereka dalam tanda kutip nggak bisa dijinakkan lagi kira-kira gitu, sangat liar gitu loh, sehingga kemudian membahayakan ekstensi negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan oleh kita tanyakan saja begitu kepada pemerintah begitu. Apakah sedemikian, maaf biarin jawab dulu Bapak, apakah sedemikian sudah tidak bisa diajak berdialog kah kawan-kawan yang dianggap bisa dibilang radikal ini? Enggak, kita bukan soal menganggap itu, bukan soal dialog, tidak. Seperti kalau itu instrumen pemerintah itu sudah ada dia untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan. Apa saja namanya ormas. Sudah diajak berdialog Pak, sudah pernah dipanggil dan lain sebagainya. Semua organisasi, saya pikir begini, regulasi kita sebetulnya itu berlaku sama untuk semua warga negara. Dalam konteks ormas sama untuk semua organisasi kemasyarakatan. Gitu ya. Kita menganggap bahwa Undang-Undang 17 itu semuanya diketahui dan dipahami oleh semua organisasi kemasyarakatan. Ketika apalagi mereka misalnya pernah terdaftar, tentu mereka akan mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, mematuhi hak dan kewajibannya begitu. Saya boleh menganalogikan begini sebetulnya. Di dalam larangan itu sama dengan penguatan pada kewajiban. Siapa warga negara yang akan membantah bahwa kita diminta untuk tetap tidak melakukan misalnya apa yang dilarang dalam konteks ormas ya, misalnya apa? Tidak ikut dalam kegiatan separatis, kegiatan benderanya tidak sama dengan separatis misalnya, itu larangannya misalnya, tidak menciptakan permusuhan, penistaan dan penodaan, itu di dalam larangan yang disampaikan di dalam pasal 59 Perpu itu. Kemudian misalnya termasuk yang lebih ketat lagi adalah menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Sama saja dengan sebetulnya kewajiban, di dalam kewajiban itu juga sama dengan seperti itu, hanya dalam konteks untuk mendukung adanya sanksi di belakang, sehingga perlu ada larangan juga gitu sebagai penguatan terhadap kewajiban itu. Nah, sekali lagi bahwa pemerintah itu hanya menyiapkan instrumen seperti itu kok. Nanti pada lembaga yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing, justisi akan melakukan juga seperti itu. Baik. Tapi domain eksekutif hanya menyiapkan instrumen sebagai
posisi netral untuk mengawini semua warga negara. Tapi kan tidak khawatir akan diganjal oleh DPR nanti di persidangan selanjutnya. Saya pikir begini, nama itu kita itu saya pikir semua tahu. Sebagai warga negara pasti tahu. Dalam konteks konsensus negara, saya pikir di dalam Perpu juga jelas sebetulnya apa sih yang diatur sebetulnya. Kita baca baik-baik sebetulnya itu adalah hanya memperkuat larangan dan sanksi saja. Oke, tidak pada hal tertentu. Kita harus break ya Pak Rohmat, nanti saya akan kasih kesempatan pertama kepada Anda. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.